Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, Yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Luki Zidan SH sebagai mediator. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, silakan memperkenalkan diri masing-masing dari Ibu. Monggo. Perkenalkan, nama saya Umi Zulina sebagai pihak penggugat. Ya, dari Bapak. dan saya Muhammad Soebul Amar dari pihak tergugat. Ya, baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disertakan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang diantaranya yaitu yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita selanjutnya akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah sudah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baiklah, kita mulai mediasi yang jadi pihak manakah yang ingin mengutarakan keluhannya? Jadi izin saya mengutarakan Ya, keluhan saya. Ibu. Jadi Bapak Amar ini orangnya menurut saya itu sedikit temperamental dan pernah juga main tangan terhadap saya. Dan itu dilakukan ketika beliau sedang lelah bekerja, capek pulang kerja, terus emosionalnya itu diluapin ke saya gitu. Kan jadi saya sebagai wanita mau melawan juga gimana karena suami gitu, tapi nggak melawan juga, saya tekanan batin. Baiklah, artinya Ibu Rina sudah tidak kuat atas perlakuan yang dilakukan oleh Bapak Amar. Baik, sekarang saya ingin mendengarkan penjelasan dari tergugat. Bagaimana kejadian sebenarnya, Bapak? Ya, baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya akan menjelaskan sedikit. Ya, itu saya mengakui kalau saya temperamental ya. Tapi temperamental saya itu tidak disebabkan kalau tidak ada perkara saya itu udah capek-capek pulang malam itu masih saja dituduh-tuduh yang enggak Pak itu. Enggak, saya enggak nuduh, tapi emang itu bukti realitanya seperti itu ya Pak. Jadi itu boleh memang capek, boleh lelah, semua orang juga punya kan sifat lelah, capek, tapi kan enggak harus itu diluapin ke saya gitu kan. Ya terus ke siapa lagi kalau Oh berarti sama ini saya jadi pelampiasan. Harap tenang dari Bapak Ibu, harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan ya Bapak, agar kita mengerti apa kemauan dari kedua belah pihak masing-masing. Kalau Bapak Ibu tetap seperti ini saling menyela satu sama lain, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Baik, lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Baiklah, saya lanjutkan. Maaf sebelumnya Bapak Amar, kalau boleh tahu apa tuduhan yang dituduhkan oleh
Ibu Rina terhadap Anda? Saya itu dituduh berkali-kali itu apa namanya, saya habis minum-minuman atau mabuk-mabukan Pak saya. Padahal saya itu orangnya itu nggak suka yang berbau alkohol. Dan juga saya juga tahu harganya alkohol itu mahal. Uang saya belum cukup membeli apa namanya tadi minum keras yang Enggak Pak, mahal itu gitu. cuma alibi dia aja ya. Kalau setiap dia masuk ke rumah itu emang tercium aroma alkohol gitu. Tapi Sampai saya muak setiap malam. Tapi itu ada buktinya apa tidak? Saya bau napas atau saya membawa botol minuman, kan nggak ada buktinya itu. Ya, mohon maaf Ibu, baiklah. Jadi Ibu Rina apakah punya bukti kuat atas tuduhan dari Bapak Amar tersebut? Mohon maaf sebelumnya, untuk bukti kuat atas tuduhan saya terhadap Bapak Amar itu belum ada sih Pak. Cuman saya mencium aroma-aroma bau tidak sedap seperti minuman keras itu tadi setiap dia pulang ke rumah. Jadi Oh. untuk bukti saya belum ada. Oh, baik, atas penjelasan dari Bapak dan Ibu, saya menemukan bahwa memang benar bahwa Bapak Amar itu sudah mengakui atas sifat temperamentalnya tersebut. Akan tetapi menolak atas tuduhan Ibu. Ternyata Bapak Amar itu tidak suka minum-minuman. Dan Ibu juga tidak punya bukti yang kuat atas tuduhan tersebut. Dan saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman awal ya dari pihak Ibu, yaitu yang berkeinginan untuk jangan main tangan dan jangan minum alkohol. Dan dari pihak Bapak berkeinginan Ibu Rina jangan asal menuduh dan jangan berprasangka buruk terhadap suami. Begitukah Bapak dan Ibu yang kalian inginkan? Betul Pak. Ya, selanjutnya seperti yang Ibu Rina dan Bapak Amar ungkapkan bahwa keinginan dari Bapak Ibu hanya semata-mata ingin pengertian atas kedua belah pihak. Dan bagaimana waktu yang diberikan Bapak kepada Ibu itu? Coba jelaskan. Jadi begini, kalau soal waktu menurut saya pribadi itu kurang. Seperti quality time terhadap keluarga, pas weekend gitu kan, liburan gitu kemana, dia enggak, dia alasannya kerja gitu. Entah itu emang benar dia kerja, entah itu cuman alibi buat emang berarti keluarga ini bukan prioritas gitu kan. Dia cuman ya kerja terus. Oh, ya. Ya, dari Bapak bagaimana dengan yang disampaikan Ibu tadi? Ya betul sih, saya itu kerja terus. Dan gimana ya Pak, kalau saya tidak kerja itu gimana, kan saya sebagai suami itu kan tanggung jawabnya kan mencari nafkah untuk itu istri, untuk keluarga. Nah, saya itu kerja dari sore sampai malam, sampai subuh, hujan, panas, basah, itu saya pertaruhkan Pak. Sampai nyawa saya pun itu saya pertaruhkan demi istri tercinta dan keluarga saya. Nah, sekarang itu kalau nggak kerja itu nggak punya duit, tapi semuanya itu sekarang udah apa-apa duit Pak, itu ya gitulah, saya kerja terus demi keluarga. Ya. Bagaimana Ibu tentang tadi jawaban yang telah disampaikan Bapak bahwasanya dia itu berangkat pagi, pulang subuh itu semata-mata hanya untuk mencari nafkah, untuk tercukupinya kebutuhan keluarga itu. Bagaimana Ibu? Saya terima pernyataan dari Bapak Amar, tapi sekali lagi saya butuh waktu gitu. Butuh waktu untuk komunikasi, untuk liburan, untuk quality time dengan anak-anak gitu. Kan keluarga juga butuh ya namanya komunikasi. Kalau sampai miskomunikasi juga kan susah ya Pak ya. Jadi semuanya terbengkalai gitu, nggak bisa fokus satu sama lain. Jadi tolonglah luangin waktunya sebentar gitu. Jangan kok
terus-terusan prioritasin pekerjaan dia gitu. Ya saya tahu itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi kan keluarga juga itu tuh prioritas harusnya, bukan cuman pekerjaannya aja gitu. Ya, baik. Dari pernyataan yang telah diungkapkan dari Bapak, Ibu, saya ingin menyimpulkan dari Ibu itu ingin Bapak itu mempunyai waktu yang luang lah, bukan hanya untuk bekerja. Dan dari Bapak yang diinginkan Ibu itu jangan suka ngomel-ngomel. Ya, harus berpikir positif tentang apa yang dilakukan Bapak. Ya, bagaimana Bapak jikalau pekerjaan Bapak itu dikurangi karena ya Ibu Rina itu ingin ada waktunya Bapak itu supaya bisa bersama, bukan hanya bekerja. Itu bagaimana Bapak? Ya, saya itu ya Pak, akan coba tanya kepada bos saya dulu, tapi ya saya usahakan akan mengurangi pekerjaan saya supaya saya bisa lebih luasa atau lebih banyak dengan keluarga, dan juga saya juga imbang antara kerja dan keluarga. Ya, nanti saya akan itu bicara sama bos saya dulu, dan saya pastikan lebih memilih keluarga dibanding pekerjaan saya Pak. Ya, baik. Itu jawaban dari Bapak Amar, Ibu. Apakah Ibu mau menerima kembali dan memaafkan atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh Bapak yang dahulu itu bagaimana? Baik, ya saya mau menerima kembali dengan syarat tidak diulang lagi dan lebih profesional antara kerja dan keluarga. Jangan memberatkan sebelah. Ya, baik. Saya akan simpulkan karena dari pihak Bapak dan Ibu mempunyai iktikat yang baik untuk rujuk kembali. Selanjutnya saya akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan damai yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak, saya izin bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut itu seperti apa ya? Oh ya. Baik, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Oh, berarti jadi kalau begitu harus dikukuhkan ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipatuhi oleh Bapak Amar, begitu Pak? Ya, benar. Bagaimana Bapak Amar? Setuju? Ya, setuju. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baiklah, Bapak Ibu bisa mendatangani terlebih dahulu akte perdamaian baik, dan selanjutnya Bapak Ibu ditandatangani dahulu. Ya, dari Bapak. Send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, but my glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not